Selamat datang di Universitas Gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang Kaizen. Pengertian Kaizen adalah salah satu filosofi kerja yang berasal dari bahasa Jepang, artinya yang Kai artinya perbaikan, Zen artinya bagus. Ini bisa diartikan sebagai perbaikan yang bagus terus-menerus. Jadi Kaizen adalah perbaikan yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan berkelanjutan. Hal ini bisa dimulai dari ditemukannya kesalahan tertentu sehingga perlu dilakukan perbaikan. Sistem Kaizen akan mengoreksi kesalahan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perusahaan perlu menganalisis masalah apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, atau menganalisis masalah yang terjadi terkait dengan praktik yang tidak memadai. Kemudian perusahaan dan timnya akan terus merumuskan apa yang harus dilakukan dan kebijakan apa yang perlu diambil. Semua karyawan harus mematuhi peraturan secara konsisten. Hasilnya kemudian akan dievaluasi, kemudian cara yang lebih baik dan seterusnya, sehingga proses Kaizen akan terus dilakukan secara kontinu. Kaizen dalam perusahaan. Dalam penerapannya di perusahaan, Kaizen melibatkan seluruh karyawan tanpa terkecuali, dari manajemen level rendah hingga manajemen level tinggi. Mereka harus selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk atau layanan. Jika Kaizen ingin diterapkan di dalam perusahaan, ada 4 hal yang perlu dilakukan perusahaan, yaitu yang pertama, standarisasi metode kerja atau teknik kerja. Perusahaan perlu membakukan metode atau teknik kerja agar karyawan memiliki pedoman dalam menjalankan tugasnya. Melalui standarisasi teknis, perusahaan dapat lebih mudah memprediksi waktu pengerjaan. Selain itu, misalnya jika shift kerja berubah, metode kerja yang sama dapat digunakan untuk memberikan tim pekerjaan pada pekerja lain. Yang kedua, circle time atau standarisasi waktu siklus. Standarisasi waktu siklus ini merupakan penentuan waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan suatu produk. Waktu siklus kerja harus kurang lebih dari atau sama dengan waktu siklus agar kecepatan produksi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Jika waktu siklus lebih besar dari waktu siklus yang ditentukan, maka kerja harus didistribusikan kembali agar lebih merata. Yang ketiga, standarisasi alur kerja atau alur kerja. Terus kemudian selain melakukan standarisasi waktu siklus, perusahaan juga perlu melakukan standarisasi urutan kerja yang digunakan untuk menjaga waktu siklus itu sendiri. Yang keempat, standarisasi proses dalam produk dalam proses. Tahap proses produksi terkadang membutuhkan jumlah yang paling sedikit untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Misalnya produksi bahan baku membutuhkan waktu pendingin atau pemanasan yang lama, sehingga komponen atau unit tersebut perlu disimpan dalam jumlah besar untuk melanjutkan proses selanjutnya. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standarisasi kuantitas pekerjaan dalam prosesnya agar tidak terjadi pemborosan. Perlu diingat bahwa strategi Kaizen ini merupakan penyempurnaan yang berkesinambungan, sehingga keempat standarisasi tersebut di atas akan terus dievaluasi dan dimungkinkan untuk meningkatkan standarisasi. Manfaat penerapan Kaizen dalam perusahaan. Berikut ini adalah manfaat penerapan Kaizen di sebuah perusahaan. Yang pertama, mampu menghindari pemborosan. Perbaikan kecil yang terus-menerus dilakukan perusahaan akan dapat menghilangkan pemborosan waktu dan biaya yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan dan karyawannya yang terus berkembang setiap hari tanpa harus melakukan hal yang tidak perlu. Yang kedua, mampu berubah dan beradaptasi secara cepat. Perusahaan, terutama perusahaan startup, membutuhkan pengembangan bisnis dan bahkan perlu mengubah model bisnisnya dengan cepat. Dengan menerapkan Kaizen, perusahaan dapat dengan mudah menyelesaikan apa yang disebut dengan hubungan bisnis. Yang ketiga, menghasilkan produk sesuai waktu. Penerapan sistem Kaizen di perusahaan akan dapat menghasilkan produk sesuai pesanan pelanggan. Tarif sistem produksi dan penggunaan waktu akan mampu memfasilitasi implementasi. Yang keempat, menyelesaikan produk lebih cepat. Dalam proses penerapan Kaizen, proses pengiriman bahan baku dari pemasok ke perusahaan atau pengirim produk jadi pelanggan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan juga efisien. Dalam hal proses ini, perusahaan akan lebih fokus pada hal yang terpenting, yaitu kebutuhan pelanggan. Yang kelima, memperbaiki aliran produksi. Peraturan produksi didasari pada 5 prinsip atau budaya kerja 5S. Yang pertama itu seiri atau brief, atau urutkan item atau objek yang tidak perlu harus segera dihapus. Yang kedua, seiton atau need, penataan.
yaitu penataan barang yang rapi. Yang ketiga, seiso atau resik atau pembersihan secara terus-menerus. Yang keempat, seiketsu atau rawatan yang digunakan untuk menyimpan benda atau barang yang standar dengan kondisi yang baik. Yang kelima, shitsuke atau rajin, yaitu peningkatan terus-menerus dari pelatihan dan disiplin diri. Budaya kerja di atas merupakan dasar dari sikap kerja yang harus dimiliki setiap karyawan untuk meningkatkan kualitas produk perusahaan. Yang keenam, meningkatkan kualitas produk. Tujuan utama Kaizen adalah meningkatkan kualitas. Perusahaan perlu fokus pada kualitas dan nilai tambah produk atau layanan berdasarkan perspektif konsumen. Selain itu, perusahaan harus melihat prinsip Kaizen itu sendiri, yaitu memelihara, mengendalikan proses, dan membuat semua orang terlibat di dalam proses produksi, bertanggung jawab terhadap pencapaian mutu. Yang ketujuh, kembangkan karyawan yang responsif. Penerapan sistem yang ditingkatkan akan menentukan karyawan untuk merespon lebih cepat. Selain itu, karyawan juga harus menguasai semua bidang industri perusahaan atau bahkan lintas disiplin ilmu sesuai dengan jenjang dan jabatannya. Yang ke-8, membantu menghadapi ketidakpastian. Dengan menerapkan langkah-langkah perbaikan, perusahaan akan mampu menghilangkan ketidakpastian yang muncul. Misalnya terkait dengan pemasok, perusahaan harus menjalin hubungan yang konsisten dan baik dengan pemasok. Pilih pemasok yang dekat dengan perusahaan demi menjalin hubungan yang langgeng. Bagaimana cara menerapkan filosofi Kaizen? Meskipun Kaizen adalah filosofi yang diadopsi oleh sebagian besar perusahaan, Anda masih dapat menerapkan filosofi ini dalam mengembangkan tim Anda. Jadi yang pertama itu menganalisis kerja saat ini. Jika Anda ingin memperluas jaringan tim, Anda dapat menggunakan evaluasi kinerja sebagai panduan untuk melakukan analisis. Yang kedua, pikirkanlah dari hal yang paling kecil. Terkadang saat mendesain sebuah ide, kita akan fokus pada ide yang lebih besar. Padahal dalam jangka waktu panjang, ide kecil pun bisa berdampak besar. Yang ketiga, ciptakan lingkungan yang saling mendukung. Ciptakan lingkungan untuk mendukung anggota tim Anda dalam mengekspresikan atau mengungkapkan pendapat. Biarkan mereka merasa nyaman, temukan titik lemah, atau berpikir untuk menemukan cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu. 4. Jangan terpaku pada kesempurnaan. Metodologi Kaizen cocok untuk meningkatkan sistem atau proses dan tidak dapat digunakan untuk meningkatkan sistem atau proses agar lebih efektif. Yang kelima, akui kesuksesan. Rayakan keberhasilan peningkatan apapun skalanya. Jika anggota tim Anda benar-benar ingin membantu meningkatkan bisnis, produk atau pengalaman pelanggan Anda, maka anggota tim ini layak dipertahankan. Yang keenam, menggunakan metode manajemen lainnya. Kaizen adalah mentalitas untuk selalu mencari cara untuk bisa terus berkembang. Namun setelah melakukan implementasi, Anda mungkin merasa bahwa metode lain mungkin merasa lebih efektif. Banyak jenis metode manajemen proyek lainnya yang digunakan. Yang paling umum terkait Kaizen yaitu metode SMART. Oke, jadi penutupnya dari mekanisme Kaizen ini, itulah ulasan tentang apa itu Kaizen, aplikasinya di perusahaan dan manfaatnya. Kaizen bisa dimulai dengan niat dan komitmen untuk perbaikan. Tentu saja, niatan saja tidak cukup. Ada beberapa metode dan teknik Kaizen untuk dipelajari. Tetap disiplin dan melakukan kerjasama adalah kunci untuk dapat melaksanakan siklus peningkatan kualitas. Jika Anda sudah melakukan hal tersebut dengan baik, maka bukan tidak mungkin manajemen perusahaan akan semakin baik, mulai dari pemasaran, produksi, keuangan, dan lain-lain. Ya, demikian pertemuan kali ini tentang Kaizen. Ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.